Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kami teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita berbagi informasi kembali ya, sebelumnya kita sampaikan ya, terima kasih banyak ya pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara sudah mengklik tombol like, subscribe, dan juga sudah membunyikan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak kita sampaikan. Nah, di berikutnya ya, kita akan memberikan informasi kembali terkait dengan PPDB ya teman-teman ya. Nah, PPDB pada jenjang SMA atau SMK negeri ya se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara daftar jalur afirmasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah paham ya, yang kemarin mungkin sudah melihat apa sih sebenarnya jalur afirmasi itu. Nah, nanti teman-teman bisa cross-check saja di video kita. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan memberikan gambarannya ya, atau dalam artian kita memberikan nanti teman-teman dalam mendaftar jalur afirmasi itu seperti apa ya. Nah, sebelumnya teman-teman tentu sudah tahu ya, jadi untuk semua kegiatan PPDB Jatim yaitu istilahnya dilakukan ya semuanya menggunakan portal ppdbjatim.net. Jadi nanti baik itu pendaftaran dan juga jadwal itu semuanya kita lihatnya di ppdbjatim.net. Nah, tentunya teman-teman tahu ya bahwa jadwalnya ya. Jadi untuk pendaftaran jalur afirmasi itu kapan? Jadi teman-teman nanti bisa lihat di jadwal sini. Ya, jadi ada PPDB jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi hasil perlombaan atau penghargaan. Nanti teman-teman hari ini kita buatkan tutorial bagaimana kita mendaftar jalur afirmasi. Oke ya. Teman-teman nanti bisa cek jadwalnya kapan, jadi jangan sampai ketinggalan kalau teman-teman memenuhi syarat ya, khususnya di tahap 1 nanti ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk afirmasi nanti ada 2 macam ya teman-teman ya. Jadi ada afirmasi umum ya. Jadi nanti di dalamnya termasuk pemilik kartu KIP, terus KIS ya, PKH ataupun KKS. Ingat ya, KIS-nya ini yang berasal dari pemerintah. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada inklusi ya, atau jalur teman-teman yang disabilitas. Nah, di dalamnya afirmasi itu juga ada anak buruh. Jadi teman-teman nanti jangan sampai keliru ya ketika mendaftar. Teman-teman itu memiliki syarat apa sehingga teman-teman nanti paham akan mendaftar di jalur yang mana. Oke, yang pertama teman-teman kita akan membahas terkait dengan pendaftaran jalur afirmasi ya. Ini berlaku untuk jenjang SMA ataupun SMK ya. Nah, yang pertama teman-teman, jadi silahkan ya buka ppdbjatim.net. Ini ya teman-teman nanti membuka ppdbjatim.net. Nah, yang pertama teman-teman lakukan itu adalah teman-teman memilih lokasinya ya. Silahkan pilih kota atau kabupaten sesuai dengan kartu keluarga ya, atau surat keterangan domisili yang digunakan untuk mendaftar. Pendaftaran dan segala informasi tentang pagu, yonasi, dan hasil akan diumumkan di website masing-masing kota. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi ketika sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman harus memilih kota atau kabupatennya dulu. Nah, ini berdasarkan kartu keluarga ya. Jadi teman-teman ketika mendaftar pengambilan PIN itu teman-teman kan menitik rumah, terus teman-teman mengisi ya kartu keluarga dan sebagainya, ataupun SKD atau surat keterangan domisili. Nah, jadi teman-teman sebelum mendaftar ya, teman-teman nanti harus memasukkan dari kota atau kabupaten mana ya. Misalkan kita pilih misalkan Kabupaten Kediri misalkan ya. Ini ya, kita pilih dulu Kabupaten Kediri. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti ada informasinya seperti ini ya. Selamat datang di PPDB Kabupaten Kediri. Nah, ini disesuaikan dengan alamat yang ada di KK atau di SKD. Oke ya. Nah, ini semuanya menu belum ada ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan belum waktunya pendaftaran. Oke, teman-teman ya. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah memilih kota sekolah tujuan ya, teman-teman nanti di laman ya, di menu itu ada yang namanya sub menu jalur afirmasi. Ya, jadi teman-teman setelah memilih, nah ini dicontohkan ya, kota Surabaya. Jadi teman-teman memilih lokasinya dulu sesuai dengan alamat KK atau SKD. Nah, teman-teman baru nanti di sini ada menu pendaftaran. Oke ya. Berikutnya teman-teman pilih aja jalur afirmasi. Ya, teman-teman pilih jalur afirmasi. Nah, setelah klik afirmasi lah nanti di sini teman-teman ya, menu pendaftaran afirmasi ya. Login dengan menginputkan NISN dan PIN. Nah, ingat ya teman-teman ya, yang dijadikan jalur akses adalah NISN dan PIN ya. Pastikan teman-teman sudah memiliki PIN. Nah,
Ini sekarang juga banyak teman-teman yang belum memiliki PIN ya, itu nanti ya mohon bersabar ya, karena mungkin masih masuk ke dalam antrian ya. Jangan lupa dicek secara berkala ya, apakah pengajuan PIN Anda itu diterima ataupun ditolak ya. Kalau ditolak segera lakukan revisi ya. Nah, mungkin semoga teman-teman nanti mulai minggu depan ini ya, Senin sampai dengan Sabtu ya, semoga PIN kalian semuanya sudah terbit. Amin. Nah, ini khusus teman-teman yang mau daftar jalur afirmasi atau mau di tahap 1 itu harus memiliki PIN. Jadi harus sudah PIN-nya dapat. Nah, kemudian pilih jalur pendaftaran afirmasi umum ya. Jadi atau anak buruh atau inklusi disabilitas. Jadi teman-teman nanti setelah memasukkan NISN dan PIN, nah di sini ada namanya jalur pendaftaran. Jadi teman-teman tinggal pilih afirmasi umum, anak buruh atau inklusi atau disabilitas ya. Teman-teman harus memahami. Nah, Pak, kalau saya memiliki KIP atau saya memiliki KIS, ya teman-teman nanti bisa pilih di jalur afirmasi umum. Kalau anak buruh, ya misalkan memiliki kartu asosiasi tenaga buruh ya, atau mungkin yang lainnya ya, sudah kita jelaskan ya, itu bisa memilih di jalur anak buruh. Ini ya. Nah, Pak, terus berkas apa yang perlu disiapkan? Nah, ini nanti ini ya di poin 3 ya, mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berupa kartu KIP ya, terus kartu KIS, kartu keluarga sejahtera, kartu bantuan pangan non tunai dan atau surat keterangan tidak mampu ini ya. Terus nanti yang anak buruh berarti sama nanti dengan kartu dari asosiasi tenaga buruh. Nah, khusus jenjang SMK ya dengan persyaratan tertentu, ingat ya kita sudah membahas SMK dengan persyaratan tertentu. Calon peserta didik harus sudah mengunggah surat keterangan tidak buta warna dan atau tinggi badan pada menu verifikasi kesehatan. Dan ini nanti kita akan bahas ya, menu verifikasi kesehatan kita sudah memberikan videonya, silahkan dicek. Sip ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi masukkan NISN, masukkan PIN peserta, setelah itu teman-teman pilih jalur pendaftarannya ya. Setelah itu teman-teman pilih centang ya. Di centang saya bukan robot, selanjutnya klik login. Nah, jika ingin mendaftar jenjang SMA teman-teman ya, ini maka pilih tombol pendaftaran SMA dan memilih sekolah yang dituju, kemudian pilih tombol lanjutkan proses. Ini ya teman-teman, jadi nanti setelah masuk ya, setelah di sini ya, mulai setelah itu selanjutnya teman-teman memilih sekolah tujuan. Ingat ya, di jalur afirmasi ini bebas teman-teman ya, artinya teman-teman bisa memilih di dalam zona kalian ataupun di luar zona. Dengan catatan teman-teman hanya memilih satu sekolah ya, pilihlah satu ya SMA atau SMK yang hendak dituju. Jadi teman-teman bisa lihat di video kita ya mengenai jumlah pemilihan sekolah. Nah, setelah teman-teman masuk di sini ya, teman-teman harus memilih sekolahnya ya. Nah, teman-teman harus mengklik ini ya, ini dipilih ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pilih mau mendaftar SMA atau mau mendaftar SMK. Nanti kalau misalkan SMA ya dipilih yang ini, kalau misalkan SMK dipilih yang sini. Ya. Setelah itu pilih sekolah tujuannya ya, SMA tujuan. Ya. Kalau sudah nanti klik lanjutkan proses. Nah, ini yang SMK ya teman-teman ya. Nanti kalau SMK teman-teman bisa memilih di sini ya. Jadi tujuannya di mana? Terus kalau yang SMK ya, pilih yang ini, pendaftaran SMK lah teman-teman nanti bisa memilih di kabupaten atau kota mana. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah login ya, teman-teman bisa memilih ya. Jika ingin mendaftar jenjang SMK, maka pilih tombol pendaftaran SMK. Ini ya, pendaftaran SMK yang berwarna biru. Kemudian memilih kabupaten atau kota asal sekolah dan memilih sekolah serta jurusan yang dituju. Jika sudah, maka pilih tombol lanjutkan proses. Ingat ya. Pilih mau teman-teman mau daftar di SMA atau mendaftar di SMK ya. Selanjutnya lanjutkan proses. Nah, di sini ada konfirmasi ya. Melakukan konfirmasi sekolah dituju. Jika yakin maka tekan tombol ya, dan jika tidak maka menekan tombol belum yakin. Ini ya, apakah sudah yakin dengan pilihan Anda? Ini ya, SMA Negeri 16 Surabaya lah. Kalau yakin klik yakin. Ingat ya, pendaftaran hanya sekali ya. Jadi setelah mendaftar sudah tidak bisa lagi di cancel ataupun diedit ya sampai dengan waktu pengumuman. Sip ya, jadi kalau saya yakin klik ya saya yakin. Nah berikutnya teman-teman, nah ini harus mengunggah berkas. Jadi berkasnya apa Pak? Ya tergantung teman-teman memilih di apa. Misalkan jalur afirmasi umum ya, berarti mengunggah bukti berupa KIS, KIP ataupun dan lain-lain ya. Kemudian menonggol tombol lanjutkan proses. Ini ya, dipilih browse, nanti dipilih berkasnya di mana. Setelah itu teman-teman upload ya, diunggah di sini. Nah selanjutnya teman-teman lanjutkan proses. Ingat ya, ekstensi foto yang diperbolehkan adalah JPG, JPEG dan juga PNG ya, dengan ukuran
berkas yang diperbolehkan adalah minimal 200 KB. Ini teman-teman sudah paham ya, karena sudah mengunggah kartu keluarga ya. Jadi teman-teman sudah paham caranya. Nah, setelah diunggah teman-teman, jadi kartunya ya, KIP dan seterusnya, atau mungkin nanti teman-teman bisa klik lanjutkan proses. Nah, ini bagi teman-teman yang di jalur anak buruh ya. Untuk jalur anak buruh, maka mengunggah bukti berupa kartu keanggotaan asosiasi buruh, serta KIS dan KIP dan lain-lain. Ini ya, jadi kemudian menekan tombol lanjutkan proses. Jadi kalau yang asosiasi anak buruh ini 2 ya teman-teman ya. Jadi dia harus mengunggah KIP atau KIS dan juga foto kartu keanggotaan asosiasi buruh. Ini kalau untuk yang anak buruh ya, ini ternyata diminta 2 ya. Kalau misalkan nanti nggak punya KIS atau KIP gimana Pak? Ya bisa aja gunakan misalkan KKS atau mungkin SKTM. Ya kalau misalkan nanti punya asosiasi anak buruh nanti bisa dimasukkan. Ini khusus untuk anak buruh ya. Di depan tadi ya, dan memilih afirmasi umum atau anak buruh. Oke ya, sip ya, bisa dipahami ya. Jadi setelah memilih sekolah ya, pertama login, setelah itu memilih sekolah, setelah memilih sekolah teman-teman harus mengunggah berkas ya, berkas sesuai dengan jalur yang teman-teman pilih. Kalau sudah teman-teman bisa klik lanjutkan proses. Tik. Nah, ini ya, melakukan konfirmasi unggah berkas. Jika yakin maka menekan tombol ya, saya yakin. Dan jika tidak, maka menekan tombol belum yakin. Jadi teman-teman setelah mengunggah berkas ya, ada notifikasi seperti ini ya. Setelah ini sudah tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Anda sudah yakin dengan unggahan berkas Anda ya. Kalau yakin silahkan pilih ya, saya yakin. Teman-teman sudah otomatis di sini ada namanya konfirmasi data. Ini untuk pengecekan ya teman-teman ya. Data sekolah yang dipilih, terus alamat sekolah. Nah, ini kelengkapan berkas. Jadi teman-teman ketika yang dilakukan apa, di sini muncul. Ini ada ringkasan datanya ya. Ini pilihan sekolahnya, alamatnya, terus ini berkas yang dilampirkan. Ini istilahnya konfirmasi data. Nah, kalau semua sudah oke, teman-teman bisa next. Nah, di sini ya, teman-teman bisa klik kirim. Ya, teman-teman jika belum yakin, teman-teman bisa pilih kembali. Jadi mengulangi lagi. Misalkan sekolahnya keliru milih, nanti teman-teman bisa kembali. Nah, tapi ketika teman-teman sudah yakin, ingat ya, jika ingin membatalkan, tekan tombol batalkan pendaftaran ya. Nah, ini batalkan pendaftaran, jadi teman-teman nanti bisa mengulangi lagi. Nah, tetapi jika sudah yakin ya, teman-teman harus menekan tombol kirim. Ya, klik tombol kirim. Nah, selanjutnya mau lakukan konfirmasi, jika yakin maka pilih tombol ya, saya yakin, dan jika tidak, teman-teman bisa menekan tombol belum yakin. Ini ya, ingat ya. Ini sudah terakhir, final ini ya. Jika teman-teman klik ya kirim data, maka sudah tidak bisa dirubah sampai dengan pengumuman. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini cara melakukan pendaftaran di jalur afirmasi. Ya, data sudah yakin, silahkan klik ya kirim data. Ya, nanti akan muncul selamat ya, berhasil melakukan pendaftaran. Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi ya. Harap mencetak bukti pendaftaran SMA Negeri 16 Surabaya dengan melakukan login kembali. Silahkan menunggu hasilnya hingga waktu yang telah ditentukan. Nah, ini artinya teman-teman nanti mengunduh bukti pendaftaran itu tidak bisa langsung ya teman-teman ya. Nah, ini di screenshot dulu teman-teman ya. Di screenshot dulu, dan nanti teman-teman untuk mengunduh bukti pendaftaran nanti di sini biasanya ada menunya ya. Di atasnya kembali ke beranda, di sini ada menunya untuk mendownload bukti pendaftaran ya. Ini ya, cetak bukti pendaftaran. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara daftar di jalur perpindahan tugas orang tua ya. Untuk itu jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang mungkin video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.